Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Namaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dilalata ala khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tulihu li ma ashkala hatta yufhama annaka la ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Subhanallahul azim. Pada hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita pada saat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam dan tentunya kita haturkan salawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita termasuk golongan-golongan pada hari kiamat yang mendapatkan syafaat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai pengajian kita pada pertemuan pertama kali ini, yaitu pengajian ilmu nahwu dan shorof. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Agar kenapa? Supaya pengajian kita ini mendapatkan keberkahan dan dimudahkan oleh Allah dalam memahami suatu ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Karena kenapa? Percuma kita mendapatkan ilmu tapi ilmu tersebut tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Amin. Baiklah, kita akan mulai pengajian kita pada pertemuan kali ini, itu ilmu nahwu dan shorof. Apa sih ilmu nahwu dan shorof? Ilmu nahwu dan shorof itu adalah seperti dalam ibarat kalian belajar bahasa Inggris, itu sama seperti grammar. Jadi suatu ilmu yang membahas tentang sistematika dalam bahasa Arab, cara merangkai kata bahasa Arab menjadi suatu kalimat yang utuh, benar, dan jelas. Dan kali ini kita akan belajar ilmu sistematika dalam bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan shorof. Perbedaan antara ilmu nahwu dengan ilmu shorof itu hanya beda tipis, ada perbedaannya. Kalau ilmu nahwu itu hanya membahas kata-kata bahasa Arab di bagian akhir kata, baik itu harokat akhir maupun huruf akhir dalam suatu kata bahasa Arab. Tapi kalau shorof itu membahas keseluruhan, baik kata awal, harokat awal sampai akhir kata. Nah, untuk kali ini bersingkat waktu, kita akan belajar satu dulu, yaitu ilmu nahwu. Sebelum kita belajar, kita harus mengenali dulu kitab yang akan kita pelajari. Jadi sebelum kita belajar, kita harus mengetahui dulu apa yang kita pelajari, kitabnya apa, siapa pengarangnya, siapa yang mengajar, dan nasabnya. Kenapa? Karena apabila kita mempelajari suatu ilmu, kita harus mengetahui sumber dari mana ilmu tersebut. Ya, apakah ilmu itu bagus atau tidak, ilmu itu sesat atau tidak. Nah, ya. Yang kita juga harus mengetahui siapa yang mengajar, apakah nasabnya yang mengajar itu nasabnya sampai ke Rasulullah atau tidak. Kita harus mengetahuinya. Jadi ini kita akan pelajari
kitab Nahwu Matan Jurumiyah. Ya, seperti di kitabnya karangan Imam Ansor Haji. Dan juga kita harus mengetahui biografi pengarangnya. Kalian bisa lihat di halaman berikut ini. Ya. Oke, langsung kita mulai. Matan Jurumiyah. Yang ada kitabnya dibuka, yang ada aplikasinya juga kalau ada dibuka. Kalau yang nggak ada, perhatikan. Kalau bisa dicatat itu lebih bagus. Jadi kita mulai. Bab pertama langsung. Babul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jari ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanbini wa dukhuli alif wa lami wa hurufi khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wa kaf wa lam wa hurufi al-qasami wa hiya al-waw wal ba wa ta. Al-fi'lu yu'rafu bil qad wa sin wa sawfa wa ta'il sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa dalilul fi'li. Oke, ini bab pertama, babul kalam. Kita akan pelajari baris pertama dulu. Al-kalamu huwa lafzul murakabul mufidu bil wa'i. Maka sampai situ dulu. Kita akan pelajari yang ini dulu. Jadi bab pertama bab kalam. Kenapa kok bab pertama bab kalam? Kalam itu menurut bahasa artinya adalah suatu ucapan, perkataan ataupun omongan. Jadi kalam itu adalah suatu ucapan, kalau menurut bahasanya ucapan, perkataan, atau omongan. Jadi sebelum kita belajar ke bahasa Arabnya, kita harus tahu perkataan, cara mengucapkan bahasa Arabnya. Di sini kalamu huwa lafzul murakabul mufid bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang mengandung faedah atau arti bil wad'i dengan dilakukan sengaja. Di kalam itu adalah suatu lafaz yang mana tersusun memberikan suatu faedah yang dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau dipencar, kalam itu ada 4. Jadi kalam itu ada 4. Lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Ada lafaz murakab, mufid, dan al-wad'. Jadi kita akan pelajari yang 2 ini sedikit-sedikit. Di kalam yang pertama adalah lafaz. Apa arti lafaz? Lafaz itu diucapkan. Definisinya sebagai berikut. Al-lafzu wa sautu mustamiru ala ba'd al-huruf al-hijaiyah. Jadi artinya lafaz adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi namanya lafaz itu adalah suara, atau artinya adalah suatu ucapan. Kalau suara pasti kita mengucap. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Berarti ucapan kita mengandung huruf-huruf hijaiyah. Otomatis kita mengucapkan bahasa Arab. Jadi kalau kita mengucapkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apakah itu disebut lafaz atau disebut kalam? Itu bukan kalam, bukan lafaz. Karena di sini lafaz artinya suara atau ucapan kita yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah, atau ucapan kita itu mengucap huruf-huruf hijaiyah. Itu yang dinamakan lafaz. Contohnya ja'a Zaidun, bawah ini ja'a Zaidun.
kita mengucap ja'a Zaidun, itu sudah termasuk lafadz dan sudah termasuk kalam. Karena kenapa? Karena kita mengucapkan dan juga mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Tapi kalau kita menunjukkan ini tulisan ja'a Zaidun, apakah ini termasuk lafadz atau kalam? Bukan, karena kenapa? Ini hanya tulisan. Kalau kita mengucapkan baru itu namanya lafadz dan kalam. Yang kedua, al-murakkabu. Al-murakkabu artinya tersusun. Definisinya sebagai berikut. Al-murakkabu huwa ma tarakabu min kalimatain fa aktsar. Artinya murakkab adalah apa-apa yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Jadi kembali ke awal tadi, setelah kita melafadzkan kalam, melafadzkan yang mengandung huruf-huruf hijaiyah tadi, langkah selanjutnya adalah murakkab, tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Jadi sudah kita lafadzkan, syarat yang kedua harus tersusun sesuai struktur kalimat dalam bahasa Arab. Jadi ada contoh di sini, ja'a Zaidun, ja'a 1 kalimat, Zaidun 1 kalimat, jadi 2 kalimat. Di sini minimal 2 kalimat, fa aktsar atau lebih. Terserah mau lebihnya berapa, tidak ada batasnya. Dan di sini tersusun 2 kalimat atau lebih. Ya, sama di sini 2 kalimat, ja'a Zaidun sudah mengandung suara sebagian dari huruf hijaiyah dan tersusun 2 kalimat atau lebih. Terus ada yang bertanya, cara menyusun kata-kata bahasa Arab itu seperti apa? Kalau di bahasa Indonesia ada yang namanya SPOK, tapi kalau di bahasa Arab itu ada yang namanya fi'il, fa'il, dan maf'ul. Di sini fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il artinya subjek, fi'il artinya kata kerja, fa'il artinya subjek, maf'ul, objek. Jadi seperti itu. Ini susunan dalam bahasa Arabnya. Jadi yang pertama adalah kata kerjanya dulu, setelah itu subjeknya, kemudian objeknya. Nah, di sini contohnya ja'a Zaidun. Ja'a itu kata kerjanya artinya datang, Zaid itu nama orang, ya subjek, jadi ja'a Zaidun. Telah datang si Zaid. Jadi artinya Zaid sudah datang. Jadi yang pertama tadi, kalam itu adalah suatu lafadz yang mengandung adalah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah, kemudian murakkab itu tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Sudah jelas kalau yang namanya lafadz itu adalah suatu ucapan yang harus mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Kemudian harus tersusun dari 2 kalimat atau lebih menjadi suatu kalimat. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada mufid dan wad'un. Yang berikutnya akan kita lanjutkan ke segmen untuk pertemuan berikutnya. Sekian mungkin sedikit-sedikit, kemudian mudah-mudahan dapat dipahami, sedikit-sedikit bisa dipahami. Percuma kita belajar banyak kalau tidak bisa dipahami. Jadi dipelajari lagi, ya. Yang tidak tahu bisa ditanyakan. Sekian. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.